Sekalian, siapa yang ingin berjuang untuk Islam dan memperjuangkan Islam secara benar, maka tidak akan mungkin dia akan sukses kalau tidak melihat dan tidak mencontoh Rasulullah SAW. Dan itulah yang kemudian dikembangkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang berjalan di atas garis kebenaran itu. Dan apa yang telah Rasulullah SAW bangun kepada mereka itu. Perhatikan perjalanan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Selama 11 tahun Rasulullah tanamkan akidah kepada para sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam, sambil berjalan menghadapi kenyataan di masyarakat. Dan kemudian mereka mengalami banyak tekanan, mengalami banyak musibah, mengalami banyak kenyataan-kenyataan pahit. Ada yang dibunuh, sebagaimana Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir. Ada yang disiksa, sebagaimana Bilal ibn Rabah. Dan ada yang kemudian diusir dan melarikan diri dari kenyataan hidup yang pahit di Mekah, sehingga mereka menuju ke daerah Al-Habasyah. Dan kemudian Rasulullah SAW tetap saja menjalankan tugas dakwahnya, tidak pernah berhenti. Termasuk yang paling pokok adalah melaksanakan kaderisasi para sahabat yang terus-menerus dipersiapkan, sehingga kemudian datangnya perintah salat 2 tahun sebelum hijrah. Dan kemudian Rasulullah SAW tugaskan Mus'ab bin Umair bersama Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum ke Madinah untuk menjalankan dakwah, sekaligus mencari tempat untuk dapat menjalankan Islam secara paripurna. Dan apa yang terjadi? Kemudian datanglah perintah hijrah kepada Rasulullah dan seluruh para sahabatnya dan umat Islam di Mekah untuk menuju ke Madinah. Setelah di Madinah didapatkan kenyataan yang cukup mendukung, karena tidak ada satu rumah pun, berdasarkan dakwah yang dilaksanakan oleh 2 orang sahabat itu, terutama Mus'ab bin Umair, tidak ada satu pun rumah kecuali di sana ada orang Islamnya. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama dengan para sahabatnya, dan yang perlu dicatat di sini adalah ungkapan daripada Sufyan bin Uyainah yang dinukil oleh Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah, di mana Imam Sufyan bin Uyainah menggambarkan bahwa pertama kali Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka pun menerima itu. Setelah itu terdapat ke dalam diri mereka satu kedalaman yang ada dalam hati mereka dan nyata dalam perbuatan mereka. Baru kemudian mereka diperintahkan untuk menjalankan salat 5 waktu itu. Wallahi, kata Sufyan bin Uyainah, ketika turun perintah salat ini, dia kata, wallahi, law ma fa'aluha ma nafa'ahumul iqrar al-awwal. Demi Allah, kalau mereka tidak menjalankan salat yang diperintahkan kepada mereka, maka ikrar mereka pertama tidak ada gunanya. Setelah mereka didapat betul-betul menjalankan salatnya itu, kemudian mereka diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Mereka pun menjalankan dengan tulus. Bahkan kemudian Ummu Salamah menceritakan bagaimana Abu Talhah yang akan berangkat meninggalkan Mekah dihadang oleh keluarga Ummu Salamah, yang kemudian mereka mengatakan, tinggalkan istri dan anakmu, mereka adalah keluarga kami, kami akan mengurus. Kamu tinggalkan Mekah ini dengan agamamu itu. Dan Abu Talha tidak mampu untuk membawa istri dan anaknya. Akhirnya kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Dan kemudian Ummu Salamah menceritakan, setiap hari aku naik gunung menunggu kedatangan suamiku dari pagi sampai sore sambil aku menangis, dan itu berjalan selama 1 tahun. Coba kita bisa lihat betapa setianya istri-istri di masa itu dengan perjuangan suaminya. Sehingga kalau kemudian tidak jarang seorang pejuang
ketika mendapatkan istri yang tidak mendukung perjuangannya, bukan malah kemudian memuluskan perjuangannya, bahkan tidak jarang mengganggu perjuangannya itu sendiri. Itulah yang dialami oleh Ummu Salamah. Yang kemudian sampai setahun berikutnya datanglah Abu Talha menjemput istri dan anaknya. Semua mereka berangkat menuju ke Madinah. Dan kemudian pada saat ditemukan ada sejumlah orang yang tidak mau berangkat berhijrah ke Madinah, maka turunlah ayat Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat 97 Allah katakan, Innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ingatlah ketika mereka yang ada di Mekah itu dimatikan oleh para malaikat karena mereka telah mendalimi diri disebabkan mereka tidak menjalankan satu perintah Rasulullah, yaitu berhijrah ke Madinah. Kemudian malaikat ketika mencabut nyawa mereka, kenapa kalian melakukan sikap yang mendalimi diri seperti ini? Kemudian mereka mengatakan, kami orang-orang lemah. Bukankah bumi Allah luas, kata para malaikat, sehingga kalian berhijrah di dalamnya? Maka mereka itu, kata Allah, ditempatkan ke neraka Jahannam karena satu perintah yang mereka abaikan. Na'udzubillah min dzalik. Silakan Anda membaca tafsir dalam surat An-Nisa ayat 97 itu. Anda akan temukan bagaimana resiko bagi seorang muslim yang meninggalkan satu perintah Allah. Dan itulah yang kemudian ditunjukkan dengan peristiwa menolaknya iblis dalam satu perintah Allah, yang kemudian dikecam, dilaknat, dan ditetapkan menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Sekalian, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, dan beliau kemudian disambut oleh penduduk Madinah, masing-masing ingin untuk mereka bisa menerima kehormatan tinggal di rumah beliau bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasul mengatakan unta ini diperintahkan, sampai kemudian unta itu berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Saya yakin saudara-saudara semua tahu tentang perjalanan kehidupan Rasulullah itu, tetapi yang menarik, Rasulullah SAW bukan membangun rumahnya dulu, tetapi yang beliau bangun adalah masjid. Karena masjid adalah pusat pembinaan umat. Dan jangan lupa, kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menjadikan masjid menjadi pusat pembinaan. Jangan kayak seperti banyak masjid sekarang ini, yang hanya saat digunakan pada waktu salat berjamaah, setelah itu ditutup, nggak ada kegiatan lagi. Padahal kalau kita lihat peranan masjid di masa Rasulullah SAW, dijadikan masjid itu untuk tempat untuk salat, dijadikan masjid itu tempat untuk pembinaan, pendidikan, jadikan tempat untuk menampung 70 orang dari kalangan Ahlus-Suffah yang sengaja datang untuk belajar agama bersama Rasulullah SAW. Jadikan masjid itu tempat untuk mengirim pasukan. Bahkan masjid dijadikan oleh Rasulullah SAW juga tempat untuk memutuskan perkara-perkara peradilan. Dan terakhir, yang paling kemudian juga kita dapatkan riwayat-riwayat, Rasulullah SAW membagi ghanimah pun di masjid, sehingga masjid menjadi tempat pembinaan sekaligus tempat aktivitas umat Islam dan mengontrol seluruh kegiatan umat Islam. Karena itu sekalian, barangkali perjuangan kita perlu kita kembalikan kepada masjid. Saya perkirakan seandainya mereka yang kemudian sudah meninggalkan masjid itu memperjuangkan atas nama Islam dengan melalui lembaga-lembaga, dengan melalui kelompok-kelompok, dengan melalui partai-partai dan berbagai macam bentuk corak itu, dan kemudian mereka meninggalkan masjid, jangan harap mereka akan dapat kemenangan yang mereka harapkan itu. Karena ini adalah merupakan dasar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masjid menjadi pusat pembinaan, masjid menjadi pusat pembangunan kekuatan umat Islam. Dan murni, kalau orang ke masjid nggak ada tujuan apa-apa kecuali mengharapkan ridha Allah SWT. Kemudian terbangun dalam kebersamaan. Di sana ada salat berjamaah, di sana ada pertemuan musyawarah, di sana ada ziarah satu sama lain memperhatikan. Bahkan para sahabat menyebutkan, kalau ada di antara para sahabat yang sakit, masih bisa dibawa ke masjid, mereka akan bopong untuk berangkat ke masjid untuk salat berjamaah. Begitu perhatiannya mereka dengan salat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Setelah kemudian aktivitas di masjid sudah mulai berjalan, maka Rasulullah SAW kemudian mempersatukan umat Islam, mempersaudarakan umat Islam
antara kaum muhajirin dan ansar. Kaum muhajirin mereka yang bekerja pada umumnya di wilayah perdagangan, dan kaum ansar yang wilayah kerjanya pada bidang pertanian. Itu adalah profesi mencari hidup. Tapi mereka disatukan oleh Rasulullah karena Allah untuk Islam. Dan inilah kekuatan kedua. Inilah yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, yang antum harus ingat. Surat Ali Imran ayat 103 Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Anda perhatikan banyak saya dengarkan penceramah-penceramah menyerukan pada bagian awal dari ayat ini. Kembali kepada tali Allah, kembali kepada Islam. Tetapi yang mereka lalaikan adalah bagaimana supaya mereka tidak berpecah belah dan mereka menyatu atas nikmat Allah itu. Sekalian, pembicaraan kita pada bagian kedua tentang Islam yang kita yakini, tentang Islam yang kita perjuangkan. Jangan lupa bahwa ini adalah pilihan terbaik. Wallahi, 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 kita tidak ada artinya hidup ini kalau tidak untuk Islam. Kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipilih oleh presiden, bukan dipilih oleh bapak kita, bukan dipilih oleh orang-orang lain itu, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma uratsna al-kitaba alladziina safaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kita dipilih oleh Allah untuk menerima amanat Islam, menerima amanat Al-Quran, menerima amanat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam menjalankan hidup ini. Dan jangan lupa, Islam datang bukan untuk mencelakakan orang lain. Islam datang bukan untuk merugikan manusia. Islam datang untuk mensejahterakan manusia dunia dan akhirat. Karena setiap manusia dia ingin hidup untuk bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.